Perkenalkan, saya Devita Fadila Abida, NPM 2420106051. Perkenalkan, nama saya Wadila Manda dengan NPM 2420106055. Perkenalkan, nama saya Lestari, NPM 24401069090. Perkenalkan, saya Rosa Sulistianingsih dengan NPM 2460106063. Perkenalkan, nama saya Ilham Syarifah dengan NPM 246010106067. Latar belakang artikel Indonesian Carbon Tax adalah tercatat bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengurangi emisi karbon adalah dengan memberlakukan pajak karbon. Pajak karbon merupakan sesuatu yang diterapkan untuk mengubah perilaku konsumsi energi individu yang merupakan penyumbang signifikan pelepasan gas rumah kaca ke udara. Pada artikel ini ditunjukkan bahwa ada beberapa negara seperti Jepang, Finlandia, Belanda, Norwegia, dan Swedia yang telah berhasil menerapkan pajak karbon di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, pajak karbon baru diberlakukan pada April pada tahun 2022. Tahap pertama, pajak lingkungan ini dibebankan kepada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap batubara. Namun, mekanisme yang hanya menyentuh satu sektor berpotensi untuk menimbulkan konsekuensi negatif. Sektor yang dikenakan pajak karbon cenderung menurunkan tingkat produksinya, namun kebutuhan komoditas tersebut akan terpenuhi dengan meningkatkan produksi dari sektor yang tidak dikenakan pajak karbon. Ada banyak potensi perbaikan untuk penerapan pajak karbon di negara Indonesia guna mengurangi emisi karbon di Indonesia. Dengan artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan-kebijakan dalam penerapan pajak karbon yang dilakukan oleh negara-negara yang baru saja menerapkan pajak lingkungan ini dan negara yang telah berhasil menerapkan pajak karbon di negara tersebut agar dapat diimplementasikan oleh Indonesia dan dapat mencapai tujuan yaitu mengurangi emisi karbon di Indonesia. Selanjutnya adalah fenomena pajak. Revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18 memberikan dampak yang signifikan terhadap transformasi ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang pesat selama revolusi industri berdampak negatif pada lingkungan. Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas untuk kegiatan industri menyebabkan peningkatan karbon dioksida, sehingga menyebabkan perubahan iklim yang mengkhawatirkan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah di berbagai negara, mengingat kebutuhan pembangunan menjadi trade-off terhadap produksi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Negara-negara berkomitmen pada Protokol Tokyo, salah satunya penerapan pajak karbon. Tujuan utama pajak karbon adalah untuk mengurangi polusi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim dengan memberikan insentif untuk mengurangi emisi. Semakin besar emisi karbon yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula pajaknya. Indonesia merupakan negara penyumbang emisi karbon yang cukup signifikan. Sumber emisi utama berasal dari aktivitas deforestasi. Untuk merespon kondisi tersebut, Indonesia membangun skema karbon nasional atau SKN. Indonesia turut meratifikasi Perjanjian Paris pada tahun 2015 dengan target penurunan emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Kemajuan terkini dari strategi penurunan karbon dioksida adalah terbitnya peraturan pada tahun 2021 sebagai titik awal penerapan pajak karbon. Meski sempat ditentang oleh beberapa politisi, pajak karbon akhirnya menjadi salah satu pajak lingkungan yang berlaku di Indonesia. Pada tahap pertama, pajak karbon dibebankan kepada PLTU batubara pada
April 2022. Namun penerapan pajak tersebut masih memiliki pro dan kontra. Selanjutnya adalah penerapan pajak di berbagai negara. Yang pertama, Amerika. Di benua Amerika pada tahun 2018, Argentina telah menerapkan pajak karbon. Kemudian disusul pada tahun 2019, Kanada juga menerapkan pajak karbon. Di Argentina sendiri, pajak ini dinamai dengan nama resmi Impuesto al Dióxido de Carbono. Pajak ini merupakan pajak tambahan untuk semua jenis bahan bakar yang menggantikan pajak bahan bakar. Pendapatan dari pajak karbon digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pembiayaan sektor perumahan, infrastruktur, transportasi, dan yang berkaitan dengan jaminan sosial. Rencananya tarif pajak akan diberlakukan secara bertahap, dimulai dari 10% tarif standar pada tahun 2019 dan akan diterapkan secara penuh 100% pada tahun 2028. Yang kedua adalah Asia. Menurut Bank Dunia, hanya Jepang dan Singapura yang menerapkan pajak karbon. Jepang telah menerapkan pajak karbon sejak 2012 dan Singapura pada tahun 2019. Pajak karbon di Singapura dikenakan pada semua sektor industri dan pembangkit listrik yang menghasilkan gas rumah kaca sebesar 25 ton karbon dioksida ekuivalen atau lebih tanpa terkecuali. Ketiga adalah Eropa. Eropa merupakan kawasan yang menerapkan pajak karbon paling banyak dengan 19 negara. Belanda dan Luxembourg menjadi negara terakhir yang menerapkan pajak karbon pada tahun 2021. Belanda menerapkan pajak karbon per 1 Januari 2021. Tarif awalnya adalah 30 euro atau 35,24 per tahun. Sektor utama yang menjadi sasaran pajak karbon adalah industri yang telah ditetapkan. Setidaknya ada 235 perusahaan dan 284 instalasi industri yang telah ditetapkan pajak karbon. Adalah pajak karbon di Afrika. Ditetapkan pada 1 Juni 2019. Penerapan pajak karbon penting karena Afrika Selatan memiliki cadangan batubara yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar. Pajak karbon Afrika Selatan menerapkan prinsip pencemar membayar, di mana orang yang menghasilkan karbon harus membayar untuk menginternalisasi biaya eksternalitas untuk emisi yang mereka hasilkan. Selanjutnya ada tujuan dari Jurnal Indonesian Carbon Tax. Yang pertama yaitu menganalisis implementasi pajak karbon. Di dalam jurnal ini kita dapat mempelajari penerapan pajak karbon di berbagai negara dan mengevaluasi bagaimana mekanisme yang digunakan dapat diterapkan di negara Indonesia. Yang kedua yaitu meninjau roadmap pajak karbon di Indonesia. Kita dapat mengkaji langkah-langkah yang diambil dalam implementasi pajak karbon di Indonesia, termasuk tantangan-tantangan dan kemajuan yang dicapai. Selanjutnya yaitu mempelajari perbandingan dengan negara lain. Kita dapat memahami pengalaman-pengalaman negara lain yang telah menerapkan pajak karbon dan menilai faktor-faktor keberhasilan yang dapat diadaptasi di negara Indonesia. Yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi. Menyusun rekomendasi untuk perbaikan dalam implementasi pajak karbon di Indonesia dengan fokus pada sektor-sektor yang perlu diperhatikan dan mekanisme pelaporan yang lebih baik. Di dalam subjek dan objek yaitu menceritakan tentang pajak karbon di Indonesia. Nah, pajak karbon di Indonesia ini mulai diterapkan pada sektor pembangkitan listrik tenaga batubara pada April 2022 dengan tujuan mengurangi emisi karbon sesuai dengan kesepakatan Paris. Penerapan pajak karbon ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan sektor energi dan direncanakan meluas pada sektor lain seperti industri, transportasi, dan kehutanan pada tahun 2025. Pajak ini mengacu pada harga karbon di pasar karbon dengan tarif minimal 30 per kilogram CO2. Pajak karbon diterapkan melalui dua skema yaitu cap and trade dan cap and tax.
Dalam skema cap and trade, perusahaan yang emisinya melebihi batas membeli sertifikat emisi dari perusahaan lain yang emisinya di bawah batas. Sedangkan dalam skema cap and tax, perusahaan yang melebihi batas emisi dikenakan pajak. Pelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa sektor transportasi dan industri perlu dimasukkan dalam penerapan pajak karbon. Beberapa negara seperti Argentina dan Afrika Selatan memberikan pengecualian pajak karbon untuk sektor-sektor tertentu, seperti transportasi publik dan sektor non-komersial. Tarif pajak karbon Indonesia relatif rendah dibandingkan negara lain, namun perlu diperbarui secara berkala. Pendapatan dari pajak karbon sebaiknya dialokasikan untuk program yang mengurangi dampak perubahan iklim sebagaimana dilakukan di Singapura. Keberhasilan penerapan pajak karbon seharusnya tidak hanya diukur dari pendapatan yang terkumpul, tetapi juga dari penurunan emisi karbon. Hasil dan pembahasan Jurnal Indonesian Carbon Tax. Tinjauan literatur pajak karbon berdasarkan basis data Sinta. Penelitian pajak karbon ini dimulai pada tahun 2008 dan muncul kembali pada tahun 2014. Dan puncaknya itu ada pada tahun 2021 dengan mempublish 4 artikel. Sedangkan di bidang sains basis data langsung dipublikasikan secara luas sejak tahun 1990-an. Lebih dari 56.000 artikel membahas pajak karbon, 38.000 diantaranya adalah artikel penelitian. Tetapi dari sekian banyaknya artikel, jika kita tambahkan kata Indonesia di dalam pencarian, hanya ada 7 artikel saja. Selanjutnya, penerapan pajak karbon di berbagai negara. Yang pertama ada di benua Amerika, yaitu negara Argentina. Negara Argentina ini mulai menerapkan pajak karbon pada 2018 untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, membiayai proyek lingkungan, dan memenuhi target internasional. Namun, konsumsi bahan bakar tidak banyak berubah, dan pendapatan pajak lebih banyak digunakan untuk kebutuhan umum daripada proyek lingkungan. Tarif pajak juga menurun seiring waktu, dan pelaksanaannya dianggap kurang terencana. Fokus utama pajak ini lebih pada pendapatan negara dibanding dengan dampak lingkungannya. Yang kedua adalah benua Asia. Di Asia hanya terdapat Singapura dan Jepang yang menerapkan pajak karbon. Singapura mulai menerapkan pajak karbon pada 1 Januari 2019. Sebelum itu, negara ini sudah mengambil langkah-langkah yang ramah lingkungan seperti tidak memberikan subsidi bahan bakar fosil dan mengenakan pajak pada konsumsi bahan bakar kendaraan. Pajak karbon di Singapura dikenakan pada semua sektor industri dan pembangkit listrik yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pajak ini adalah bagian dari upaya negara untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang kedua ada pajak karbon di benua Eropa, yaitu Belanda. Belanda mulai menerapkan pajak karbon pada Januari 2021 yang ditujukan pada sektor industri. Sebelum itu, Belanda sudah memiliki kebijakan ramah lingkungan seperti insentif untuk kendaraan rendah emisi yang berhasil menurunkan emisi karbon. Yang ketiga ada pajak di benua Afrika. Afrika Selatan adalah satu-satunya negara di Afrika yang telah menerapkan pajak karbon efektif sejak Juni 2019. Pajak ini mengikuti prinsip pencemar pembayar, di mana pengguna bahan bakar fosil menanggung biaya atas emisi karbon yang dihasilkan. Pajak ini berlaku untuk sektor industri, listrik, bangunan, dan transportasi. Tetapi ada pengusiran untuk transportasi umum dan listrik sektor perumahan. Berikut ini adalah tabel perbedaan antara keempat negara tersebut. Perencanaan pajak karbon di Indonesia. Indonesia, salah satu penyumbang emisi karbon terbesar, berkomitmen menurunkan emisi hingga 26%. Lalu pada tahun 2016, ratifikasi kesepakatan Paris mendorong wacana pajak karbon, namun masih ada terkendala. Kendalanya adalah satu, resistensi institusi. Belum ada konsensus yang urgensi dalam pajak karbon menurut pemerintahan. Yang kedua ada kepentingan bisnis. Pengusaha di DPR khawatir pajak akan mengurangi keuntungan bisnisnya. 3. Lebih politik. Mayoritas DPR mendukung opsi lain seperti subsidi energi terbarukan dibanding dengan pajak karbon ini. Meski emisi gas rumah kaca terus meningkat 4,3% per tahun, penerapan pajak karbon belum berjalan akibat tantangan politik dan ekonomi di Indonesia.
Kesimpulan yang ditulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pajak karbon di Indonesia masih kurang diminati sebagai topik penelitian. Berbeda dengan negara lain yang telah menerapkannya. Negara-negara seperti Belanda, Singapura, Afrika Selatan, dan Argentina telah mengembangkan berbagai model pajak karbon. Pelajaran penting yang dapat dipelajari oleh Indonesia adalah objek pajak, subjek pajak, periode pelaporan, dan tarif. Indonesia yang baru memulai penerapan pajak karbon sebaiknya memperluas objek pajak ke sektor transportasi dan memperkenalkan skema subjek pajak yang mencakup konsumen. Selain itu, Indonesia bisa menyesuaikan tarif pajak karbon berdasarkan inflasi dan mengadopsi sistem pelaporan yang lebih sesuai, baik bulanan atau tahunan.